Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari tim Juri Malang berkunjung ke acara Rakernas P5SI Pusat dan sowan kepada Pak Mul. Manggile ejone pripun? Pak napa Mbah napa pripun? Monggo simbah nggih kena. Simbah nggih, pesane lebih akrab antara Mbah dan cucu ngoten ya. Nggih, Kula wis keselok simbah. nggih. Beliau adalah seorang tokoh yang bikin pakem ikut merumuskan. Mari kita belajar banyak ke beliau. Ya. Pertama kali saya sangat senang karena dari adik-adik angkatan muda ingin belajar dan ingin menguasai seni suara baik burung puter maupun burung terkuku. Kalau burung puter itu kita mulai saja dengan suara depan. Suara depan itu syaratnya untuk bisa dinilai 9 itu harus nekan, harus bersih dan jelas. Tidak samar-samar tapi menekan Terus 9. kuk itu kuk ada Gitu. tekannya itu iya itu berhak nilai 9. Kalau tidak seperti itu dikurangi 1/4, misalnya kurang nekan kurangi 1/4, kurang bersih kurangi 1/4, jadi cuma tinggal 8,5. Kemudian suara tengahnya itu utamanya itu harus panjang dulu, kemudian dia ngayun naik, nadanya naik, kemudian kembali turun. Ini yang sempurna, suara tengah yang sempurna seperti itu. Kugelu Mengayun jadinya ya, Pak. mengayun dan diakhiri turun. Itu yang dikatakan panjang. Dan kalau di dalam terkuku itu panjang, bersih, mengayun. Kemudian suara ujungnya itu dua konsonan ya, dua apa? Dua not ya. Dua not. Harus kuok. Nyeleh gitu gimana? Harus kuok jelas, bukan cuma kok. Nah, ini kan ada cuma kugelu kok. Kok nggih, pernah ada. Tapi yang bagus kugelu, berhenti dulu baru kuok. Ini sempurna. Artinya iramanya bagus. Kalau di ujungnya ada tekanan, 2 not ada tekanan, bersih, itu nilainya bisa 9. Setelah itu irama. Yang dimaksud irama gaya irama atau kalau si puter pelung itu gaya iramanya itu ya interanggung, antar anggung dan anggungnya itu stabil. Maksudnya interanggung dari suara depan ke suara tengah ke suara ujung itu ada spasinya, Ada jeda. ada spasinya. Itu interanggungnya seperti itu dan memenuhi syarat. Harmonis ya. Harmonis ya, moga harmonis. Setelah irama itu dasar suara. Dasar suara atau kualitas suara itu. Ya, kualitas suara. Kualitas suara itu syaratnya ada juga 3, harus tebal, harus kering, dan harus ada beningnya. Ini suara, dasar suara yang sempurna. Antara ketiganya itu harmoni tadi, seimbang. Kalau terlalu kering itu nanti pekak suaranya. Pekak apa itu enggak enak. Salit ya. Oh, salit. Enggak kedengar. Dasar suara ya. Kalau tebal itu antep ya. Jadi kalau gitu ya. ya, tapi kalau diibaratkan
kayu itu ya kayu yang tebal dengan kayu yang tipis kan suaranya beda. Oke. Nah, ngetuk kayu yang tebal dengan mukul kayu yang agak tipis, apalagi yang tipis, nah, itu kelihatan ada pesannya. Ini harus utuh. Kering, kalau kering itu cenderung kepada nyaring ya, jadi dari kejauhan kedengaran. Tembus. Ya. Nah, bisanya tembus itu kalau ada beningnya. Oke. Kering saja itu mungkin kurang tembus kalau nggak ada beningnya. Bening itu ibaratnya kaca. Kaca itu kalau bening itu bisa tembus. Artinya di sebelah sana kaca itu kelihatan. Jadi yang masalah tembus seperti itu. Ya, Mbah, ngeten Mbah, mungkin bagi teman-teman yang ingin belajar tentang penjurian, kira-kira nopo yang perlu dipersiapkan? Persiapkan itu mental yang Utama. ya, dia harus jujur itu apa adanya, bukan kebiasaannya. Kan kadang-kadang orang itu begini, biasanya itu nilainya itu full, nilainya itu bagus, pokoknya bendera 4 atau berapa. Ini dinilai tetap bendera 4, artinya itu nilai kebiasaan. Kita harus nilai apa adanya pada saatnya. Jadi nilai itu pada saat dinilai itu bagaimana, karena burung itu kadang-kadang kalau kurang sehat juga tidak seperti bisa ketika menurun. sehat ya, bisa menurun, bisa stabil. Jadi penilaian supaya pada saatnya, pada saat dinilai itu, bukan kebiasaan. Nek cara Jawa iki saate dudu adate. Saate dudu adate. Adate manuk iki bijine sakmene karena sudah hafal tau sebagai yurid. Nah, iki kok ora ya wes, jangan seperti adate, dinilai apa adanya. Saatnya ini, nah itulah kejujuran. Nah, kemudian kan orang itu ada kadang-kadang saking akrabnya, itu ada rasa kewuan. Jadi rasa kewuan itu bahasa Indonesia apa? Pekewuh itu loh. Pekewuh itu karena sudah akrab. Monggo istilah apa pokoknya. Rasa pekewuh itu harus dihilangkan. Mbuh iki tae sapa enggak masalah, enggak peduli. Iya. Nah, itu harus seperti itu. Menghilangkan rasa pekewuh. Kemudian yang perlu dihilangkan lagi yaitu sifat ragu-ragu. Ragu-ragu itu nanti menjadi penyakit. Begitu masuk lapangan mau menilai burung ragu-ragu. Ini tengahnya tak kasih berapa ya? Kelihatannya bagus tapi saya kurang berani. Ya, ini ragu-ragu. Jadi maksudnya kalau memang berani ya jangan takut-takut. Artinya bagus, yakin bagus ya nilai bagus. Jangan takut-takut. Tapi kalau ragu-ragu ya jangan. Kalau ragu-ragu itu artinya apa? Masih belum jelas. Ya, mamang itu masih dalam proses. Ini bagus betul apa tidak. Jadi suatu ragu-ragu itu harus dihilangkan. Kemudian nih Mbah, awal mula merumuskan itu sinten mawon? Siapa saja Mbah merumuskan pakem tentang suara ini? Dulunya itu ada Romo Purbasasmito almarhum. Okay. Langsung pokok tokohnya itu. Kemudian semuanya sudah almarhum. Mbah Bakir almarhum. Ini Kota Gede semua itu. Kemudian ada lagi Mbah Purbo, Mbah Bakir, terus ada lagi kesepuhan dulu siapa itu namanya aku agak lupa. Penting semuanya itu mendukung Pak De Purbo. Artinya Pak De Purbo itu merumuskan gini, burung yang bagus seperti ini, gini. Nah, yang lainnya ini memang seperti itu, pendukungnya saja.
kita Al-Fatihah kirim doa buat beliau ingkang sampun sumare. Dan simbah mul menika ingkang tasih gesang mugi-mugi sarah sehat, Amin. panjang umur gitu. Amin, amin ya. Mungkin Amin, wonten ya pesen-pesen damel kula Mas Ibut. Nggih, menika. Kan nembe dumugi menghilangkan sifat keraguan-raguan. Kemudian harus adil. Adil. Adil itu menempatkan nilai sesuai pada tempatnya. Jangan sampai yang bagus suara depannya, yang dinilai bagus suara tengahnya atau ujungnya. Jadi harus yang bagus yang mana, di situ diletakkan nilainya. Itu nilai adil. Kemudian yang sangat-sangat ditekankan tentang keadilan ini, jangan karena kamu itu benci kepada seseorang atau sangat akrab dengan seseorang mendorong kamu berbuat tidak adil. Ini yang perlu ditekankan. Pengalaman saya kan sebagai juri yang tertua, saya lihat itu karena dia akrab dengan salah satu peserta, nilainya diajukan terus. Jangan, ini nanti nggak adil kamu. Kenapa? Nah, ini belum layak untuk nilai 4,5 misalnya. Kok kamu ajukan 4,5? Coba dirinci di mana itu bagusnya. Di jumlah berapa? 4,3/4 Pak. Ya. Ya situ. Jadi gini, jangan karena kamu akrab kamu menjadi kawan. Jangan karena kamu benci kamu menjadi apa itu, emosi, menaruh nilai, menaruh nilainya nggak adil, dibuat rendah. Dan baik benci atau senang itu jangan mempengaruhi kerja kita, kinerja dalam lapangan. Jangan sampai itu di lapangan itu harus semuanya dihilangkan. Saya ingin menanyakan, mewakili teman-teman yang sering bertanya sama saya tentang asal mula putar pelung dan awal mula adanya lomba putar pelung, Mbak. Itu asalnya putar pelung itu dari mana dan awal mula ada lomba putar pelung itu kapan? Iya. Kalau asal muasal burung puter itu memang asli unggas Indonesia. Sejak saya masih kecil itu sudah ada puter itu. Cuma memang ada yang puter kecil-kecil itu yang warnanya putih, itu ada, itu suaranya juga kecil. Jadi itu nggak dilombakan. Ada puter yang tubuhnya agak besar lagi, jenis puter pelung tapi cuma agak besar, sedengan besarnya. Ada puter pelung yang besar sekali, itu namanya puter benggala. Itu cirinya itu tubuhnya besar dan di lehernya itu, leher depannya itu ada gumbelnya, ada gambirnya itu puter pelung jenis benggala. Nah, itu suaranya, volume suaranya besar dan panjang, tapi kebiasaannya itu ujungnya gugu jadi kurang enak, itu tidak, suaranya putus gitu ya. Bukan burung bagus kalau mengguguk, itu bukan burung lomba, tapi untuk diternak mungkin bagus. Kalau dimulainya lomba itu sejak tahun 98 itu sudah ada, tapi belum banyak pesertanya. Tempatnya juga di Jogja. Tempatnya dulu di Kota Gede pertama. Gedongan. Bukan di Gedongan. Bukan. Di Kota Gede itu dulu pertama kalinya itu di daerah Pleret. Pleret itu wilayahnya sudah ikut Kabupaten Bantul. Cuma sedikit dulu awal-awalnya itu. Mungkin tidak sampai 10 atau paling banyak 10. Tidak seperti sekarang. Sekarang alhamdulillah bumi banyak penggemar-penggemar yang
istilahnya. Dulu kemudian setelah tahun 2000 dan 2000 lebih sedikit 2002 gitu, sudah mulai di sini di dalam Nota Prasan ini yang membuat lomba burung puter itu memasyarakatnya meluas sampai ke nasional. Itu awalnya di dalam Nota Prasan. Tentang tipe-tipe suara puter pelung. Niku apa aja dan tingkatannya, Pak? Seperti yang tadi saya sampaikan toh. Suara ujung harus begini, suara tengah harus begini, suara depannya harus begini, harus nekan jelas bersih. Kemudian tengahnya harus panjang dulu, kemudian naik, kemudian turun, terus baru ujung. Dan ujungnya itu tidak boleh terusan. Misalnya yang terusan gimana? Kugeru kuok, kugeru kuok. Nah, yang tidak terusan kugeru, berhenti dulu, ada komanya atau ada jedanya, kuok. Terus dihitung 1, 2, 3 baru bunyi lagi. Itu antar anggungnya. Antar anggungnya itu harus paling tidak ya, paling seperdua lah. 1, 2 baru bunyi lagi, 2 ketukan baru bunyi lagi. Tapi ya bagus itu 3 ketukan. Kalau ada yang 3 ketukan itu bagus sekali. Ugelu, kuok, Enak gitu didengar. Kuok. Berarti Gini Mbah, maksud dari Mas Iput itu antara tipe suara Tipe mungkin. suara. Selendro, Nah, itu. pelok, nah ini lho Mbah. Pripun? selendro itu kendu suaranya itu, polos ya, kugelu. Wow. Kalau yang pelak itu kugelu, ada ngeliknya itu. Oh, itu yang melak. ngelik. Melak. Tapi harus panjang dulu. Meskipun melak kalau pendek ya kurang bagus. Kurang bagus. Ini kejadian silahkan. Terakhir, kesan-kesan dengan semakin ramainya puter pelung untuk saat ini, jenengan sebagai orang yang pertama kali istilahnya merumuskan dan mengadakan lomba puter terus pundi? Ya, harapan saya ini jenengan sedaya ini mudah-mudahan ini bersemangat. Jangan putus asa. Jangan putus asa karena sesuatu. Jangan mudah patah hati. Harus sabar. Sabar dan tingkatkanlah kesabaranmu. Kemudian harus pemaaf. Harus pemaaf, berjiwa pemaaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Ngapunten iki. Sampun